Dan untuk membahasnya kita juga sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz. Selamat siang Pak Isfah. Pak Isfah, Selamat siang. lagi-lagi Assalamualaikum warahmatullahi pesantren, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi pesantren terjerat kasus kekerasan seksual, Pak. Kali ini yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pesantren sekaligus ASN Kanwil di Mamuju. Bagaimana dengan proses hukumnya, Pak, sejauh ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya, kepada publik bahwa apa yang disebut dengan pesantren dalam media akhir-akhir ini itu sebenarnya tidak seluruhnya pesantren. Karena yang disebut dengan pesantren itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang disebut dengan syarat-syarat atau arkanul ma'had. Ketentuan-ketentuan satu institusi pendidikan itu disebut sebagai pesantren. Jadi perlu dipahami oleh publik, oleh masyarakat bahwa yang terjadi itu terjadi di satu institusi pendidikan keagamaan, gitu ya, di satu institusi pendidikan keagamaan yang kemudian publik melihat atau memahami serta melihat itu sebagai pesantren. Sementara pada proses persyaratan dan ketentuan institusi itu disebut sebagai pesantren itu belum memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditentukan. Itu satu hal. Hal berikutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap persoalan hukum yang terjadi dan melibatkan seluruh ASN Kementerian Agama atau komunitas serta ekosistem yang terkait dengan Kementerian Agama, Kementerian Agama tentu memiliki concern mengawal serta mendorong agar terjadinya penegakan hukum dalam proses dalam soal kasus ini, utamanya seperti di Mamuju. Kalau kemudian itu dilakukan dan kemudian secara hukum terbukti sah bahwa itu dilakukan terjadinya pelanggaran hukum, maka itu harus dilakukan penegakan hukum. Bahkan nanti di internal Kementerian Agama pun kita akan melakukan sidang terkait dengan sanksi disiplin terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran hukum. Seperti itu, Mbak. Jadi terkait dengan tindakan seperti ini, ada yang terjadi di pesantren, ada pula yang mengatasnamakan kalau institusi mereka adalah pesantren. Nah, dari pihak Kementerian Agama sendiri, apa langkah selanjutnya Pak yang akan diambil untuk mencegah bahkan menyetop agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi? Iya, pertama kita ingin terus menegakkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat ya, kepada publik bahwa yang disebut dengan institusi atau lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren itu harus memiliki izin operasional ya. Ada izin operasional yang proses perizinan itu diajukan kepada Kementerian Agama. Nah, untuk memperoleh izin operasional ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan keagamaan yang kemudian nanti bermaksud mengajukan izin operasional pesantren. Ada arkanul ma'had, ya, ada rukun-rukun di mana satu institusi itu disebut sebagai ma'had, sebagai pesantren. Contoh umpamanya bahwa paling tidak ada 15 santri yang mukim, yang menetap di pesantren itu, bukan familinya, bukan saudaranya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pesantren dalam fungsi pendidikan, tidak yang lainnya. Kemudian mengembangkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, memenuhi unsur pesantren, ada kiainya, ada santri yang mukim, ada asrama pesantrennya, ada masjidnya atau musola, kemudian ada kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alim. Jadi ketentuan-ketentuan ini yang akan kita perketat nanti ke depan bahwa tidak semua satu institusi pendidikan itu bisa disebut sebagai pesantren. Nah, hal ini yang harus diketahui oleh publik, oleh masyarakat bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di unit-unit ataupun institusi lembaga pendidikan keagamaan itu kemudian jangan langsung diidentikan dengan pesantren. Seperti umumnya salah satu contoh yang belum lama juga terjadi di Jawa Barat bahwa itu bukan pesantren, bukan pesantren gitu. Itu seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak.